Seorang pelajar kelas 7 MTS RDP 13 tahun mengalami kecelakaan saat menaiki wahana pendulum 360 di Jatimpak 1, Kota Batu, Jawa Timur. Insiden itu terjadi pada 8 April 2025 sekitar pukul 4 sore. Dalam video amatir yang beredar, pengaman tubuh RDP tampak terlepas saat wahana berada di ketinggian maksimal. Ia terpental dari kursinya dan sempat bergelantungan, lalu terjatuh di bagian terbawah lintasan. Akibatnya, RDP mengalami patah tulang di kaki kanan dan jari tengah tangan kanan. Peristiwa ini menambah daftar insiden kecelakaan di kawasan Jatimpak. Pada 26 Januari 2008, wahana Flying Tornado di Jatimpak 1 mengalami gangguan teknis dan berhenti mendadak saat permainan berlangsung. Sebanyak 30 pengunjung sempat panik dan harus dievakuasi secara manual selama 1,5 jam. Seluruh pengunjung berhasil diselamatkan dalam kondisi selamat. Sebagai bentuk permintaan maaf, pengelola memberikan cendera mata berupa payung kepada seluruh korban yang terjebak di wahana. Insiden lain juga pernah terjadi di Jatimpak 2 pada Maret 2017 ketika seorang anak harimau benggala mencakar siswi TK yang mendekat ke area hewan saat sesi foto. Situasi gaduh diduga membuat harimau panik dan menyerang. Korban mengalami luka di bagian dada dan punggung, namun segera mendapatkan perawatan medis dan pulih. Seiring viralnya video kejadian terbaru ini, sejumlah warganet mulai membagikan pengalaman pribadi mereka selama berkunjung ke Jatimpak, termasuk keluhan terkait keselamatan wahana dan respons pengelola. Dikonfirmasi terpisah oleh Jatim Times pada 17 April 2025, Jatimpak membenarkan insiden tersebut dan menyatakan bahwa wahana pendulum 360 dihentikan sementara. Kasus ini kini sedang dalam penanganan pihak kepolisian. Pihaknya juga menyampaikan telah berkomunikasi dengan keluarga korban dan menyebut korban akan ditanggung asuransi dari Jasara Harja sesuai prosedur yang berlaku. Di sisi lain, keluarga korban merasa proses penanganan berlangsung lamban dan berbelit. Mereka menilai bahwa tanggung jawab yang diberikan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pemulihan anak mereka, terutama karena asuransi hanya menanggung rawat jalan selama 30 hari. Padahal, proses pemulihan diperkirakan akan berlangsung lebih lama dan mencakup terapi lanjutan, termasuk pemulihan mental akibat trauma. Sambil mengusap air mata, sang ayah menyampaikan bahwa yang dibutuhkannya adalah kepastian pemulihan total bagi anak mereka sehingga masih bisa mengejar yang dicita-citakan nanti. RDP sendiri selama ini dikenal sebagai siswa yang cerdas secara akademik di kelasnya sejak jenjang SD. Remaja 14 tahun itu juga aktif di berbagai kegiatan sekolah. Ia tergabung dalam pasukan khusus untuk Paskibraka dan bercita-cita menjadi anggota TNI Angkatan Udara. Impian ini telah dipersiapkannya sejak lama, seperti dengan menargetkan sekolah di SMA Taruna Nusantara Magelang pasca lulus MTS. Atas luka berat dari kejadian yang menimpa, korban dan keluarga korban hampir pupus harapan, berharap sang anak tetap bisa mengejar yang diimpikan.
Pihak kepolisian memastikan perkara ini sudah dalam penanganan. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mendalami penyebab kecelakaan. Menanggapi isu ini, pada Jumat 18 April 2025, Jatim Park Group merilis keterangan tertulis yang menyampaikan bahwa Jatim Park menyesalkan atas insiden yang terjadi dan melayangkan permohonan maaf serta akan menanggung biaya pemulihan korban. Atas nama manajemen dari Jatim Park Group, kami menyampaikan bahwa informasi yang tersebar adalah benar adanya terjadi sebuah insiden di Jatim Park 1, tepatnya pada wahana Pendulum 360 yang mengakibatkan adanya 1 orang korban luka di lokasi kejadian pada tanggal 8 April sekitar pukul 4 sore. Kami selaku manajemen Jatim Park Group meminta maaf dan menyesalkan insiden yang terjadi di Jatim Park 1, khususnya kepada korban dan keluarga akibat insiden tersebut. Dan manajemen Jatim Park Group telah mengambil tindakan evakuasi segera pada saat kejadian dengan bantuan tim medis dan bertanggung jawab penuh terhadap penanganan korban luka pada insiden tersebut serta pendampingan kepada korban serta keluarga. Berikutnya menindaklanjuti hal tersebut, kami menyampaikan bahwa saat ini manajemen Jatim Park Group terus memberikan perhatian penuh dan bertanggung jawab atas pemulihan serta kondisi korban sampai dengan tuntas, sehat dan pulih hingga dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Manajemen Jatim Park Group berkomitmen untuk berfokus kepada upaya kesembuhan bagi korban. Manajemen Jatim Park Group siap untuk tunduk, patuh, serta kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan hingga rasa keadilan yang dapat diperoleh secara maksimal terhadap korban. Kami, manajemen Jatim Park Group, berusaha selalu mengutamakan keselamatan bagi pengunjung dengan melakukan pengecekan secara berkala terhadap wahana permainan sesuai dengan standar prosedur operasional kami. Sekali lagi, atas nama manajemen Jatim Park Group, kami meminta maaf atas insiden yang terjadi, serta berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pengunjung hingga peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari. Berita selengkapnya dapat dibaca di jatimtimes.com.